Baik, kawan-kawan, membangun taman rezeki. Ya, jadi kalau kemudian gambarnya belum ketemu yang bagus ya. Jadi kalau kemudian kita bayangkan ya kayak membangun rumah gitu ya. Rumahnya tingkat susun tinggi gitu ya, Masya Allah. Dan kami doakan semua teman-teman yang hadir di Zoom pada malam hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian rezekinya itu halal, berkah dan berlimpah ruah. Dan bisa berbagi untuk saudara-saudaranya lebih banyak dalam sedekah. Begitu. Sehingga kemudian semakin banyak amal yang akan dibawa menuju ke akhirat. Mudah-mudahan begitu ya. Aminkan saja, teman-teman. Baik, tema kita ya. Oh ya, kisi-kisi sekarang. Kisi-kisi kita ada sekitar 6 ya, kurang lebih 6 kisi-kisi. Pertama tentang pelontar, yang kedua tentang ayat ya, tentang rezeki. Yang berikutnya pendapat ulama tentang rezeki. Kemudian nanti ada pertanyaan di mana letak rezeki. Ya, wabil khusus ini uang. Ya, kita membahas tentang uang, kawan-kawan. Jadi kita sebagai seorang, kalau saya Muslim, ya sebagai seorang Muslim itu karena ada beberapa tim kita juga yang non Muslim ya, teman-teman. Ya kita hargai beliau dalam menjadi seorang affiliate itu juga berkenan untuk berbagi gitu ya. Jadi kita akan membahas tentang uang. Jadi mohon teman-teman tidak kagok ya, tidak kaget. Kok bahas uang sih mas? Gitu ya. Apa ndak matre ya? Macam-macam begitu. Kemudian yang berikutnya kita akan belajar dari orang-orang yang sudah membangun taman rezeki. Dan yang langkah yang keenam adalah bagaimana kita membangun tamannya. Ya, lebih begitu kira-kira yang akan kita bahas malam hari ini. Ya. Baik, teman-teman, ini ada semacam pelontar. Saya sukanya itu menggunakan pelontar, bukan pengantar. Mungkin di antara kita, ya mungkin di antara kita itu ada yang belum mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Mungkin ada sebagian di antara kita, Mas, kenapa Mas ini Mas? Saya sudah usaha Mas, saya sudah berbisnis Mas. Kenapa ya Mas? Rezeki kok kayaknya belum banyak gitu ya, belum besar gitu ya. Kenapa ya Mas ya? Nah, ini sebagian dari orang-orang yang mungkin pernah interaksi dengan saya itu banyak yang curhat seperti ini, gitu ya. Kemudian yang kedua tentang ketidakjelasan dalam mendefinisikan rezeki. Ya nanti kita akan coba tes ya, atau dites sekarang, ditanya. Kalau misalnya teman-teman ditanya tentang rezeki, apa itu rezeki? Yuk dijawab dulu di komen-komen dulu, gitu. Ada berapa versi gitu ya. Kemarin di Zoom yang beberapa waktu yang lalu kita tanya tentang definisi rezeki itu ternyata banyak, teman-teman. Ya, ternyata banyak. Itu biasanya juga akan dibahas di tentang tema kita yang berjudul 11 amalan rezeki. Itu biasanya kita bahas juga di sana. Tapi coba deh kita diskusi di sini atau kemudian teman-teman tulis ya kira-kira rezeki itu kalau menurut teman-teman apa gitu. Oke, kita lihat ya. Coba ada dua. Ya kan, dua. Ini jawabannya sudah dua. Eh, tiga. Ya, tapi versinya dua. Satu, kesehatan. Kemudian yang berikutnya itu segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Kemudian yang berikutnya anugerah dari Allah berbentuk harta dan uang. Gitu ya. Kemudian pemberian dari Al-Khaliq. Rezeki adalah pemberian dari Al-Khaliq. Kemudian segala sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Ya kan? Banyak kan versinya teman-teman. Semua karunia yang diberikan oleh Allah. Kemudian rezeki itu titipan apapun bentuknya. Ya, coba teman-teman kalau kemudian kita mendefinisikan rezeki seperti ini, bagaimana gitu? Ya, rezeki adalah anugerah dari Allah yang berupa segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Rezeki dapat berupa materi maupun non-materi dan mencakup kehidupan duniawi maupun ukhrawi.
Kemudian ada lagi rezeki banyak variasinya, tergantung wawasan masing-masing orang dalam masing-masing orang dalam mendefinisikannya. Nah, ya kan? Jadi itu teman-teman ya. Akhirnya kemudian definisi rezeki ini akhirnya ya sesuai dengan kita masing-masing. Kalau kemudian sebagian besar dari kaum muslimin itu rezekinya itu belum besar, belum banyak, ya bermula dari ini. Ketika kita mendefinisikan tentang sesuatu, itu sebenarnya kita berbicara tentang apa? Mindset, ya kan? Berbicara tentang apa yang kita pikirkan, berbicara tentang apa yang ada di dalam pikiran kita. Mindset, kemudian pikiran kita. Ya manusia itu kan pada dasarnya akan melakukan sesuatu yang apa? Yang dia pikirkan, yang beliau pikirkan gitu. Jadi apa yang kita pikirkan itu yang kita rasakan, dan apa yang kita rasakan itu yang kita lakukan. Dan ya seperti itulah kemudian rezeki, ya gitu kawan-kawan. Kalau kemudian pemahamannya tadi seperti itu, ya nanti aplikasinya di dalam kehidupan akan kurang lebih dari definisi atau dari apa yang didefinisikan. Itu ya, setuju ya. Saya tidak menyalahkan ataupun tidak membenarkan terlebih dahulu. Nanti kita akan diskusi ya menggunakan ayat. Baik, saya baca ini banyak ya, panjang nih. Rezeki adalah setiap anugerah atau nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluk termasuk manusia. Rezeki memiliki bentuk yang beragam, bisa berupa makanan, minuman, kesehatan, keluarga, uang, pekerjaan, ketenangan, umur, ilmu, dan sebagainya yang bisa dirasakan dinikmati oleh penerima. Kemudian ada lagi definisi rezeki, uang deras, berkah, melimpah ruah dari segala arah. Masya Allah. Baik kawan-kawan, kita akan diskusi ya. Nanti saya tidak tahu ini bisa menjelaskan atau enggak ya. Dalam arti apa yang kita diskusikan ini nanti ya tentang rezeki. Baik, yang ketiga ya, seperti karena ketidakjelasan tentang definisi rezeki itu, seolah-olah ya tanda kutip itu ada yang memanfaatkan untuk mendapatkan cuan karena ketidaktahuan kita. Gitu. Bukan ketidaktahuan kita ya, ketidaktahuan saya terutama ya. Karena kita itu masih bias ya, terutama saya dulu. Jadi saya pernah merasakan bias banget terhadap rezeki ya. Karena rezeki itu yang kami pahami awal mulanya itu ya rezeki uang gitu ya. Rezeki itu uang. Tapi semakin ke sini jawabannya itu semakin ke sana gitu ya. Ternyata kok rezeki itu juga ibadah gitu. Nah, lantas yang benar yang mana gitu ya. Nah, pada saat itu yang kita rasakan adalah belajar rezeki itu dari mana-mana, teman-teman akhirnya. Jadi, ini cerita tentang siapa? Itu cerita tentang saya. Jadi, ini cerita semua, yang poin-poin ini semuanya itu ya cerita dari saya, teman-teman. Ya. Jadi, daripada saya menunjuk atau mencontohkan seseorang tapi malah tidak tepat ya, saya contohkan diri saya pribadi. Saya merasa di awal-awal dulu ketika kemudian belajar tentang rezeki itu merasa tidak banyak. Kenapa ya rezeki itu begini? Ya, kemudian definisi tentang rezeki sendiri di saat itu belum tergambar dengan jelas. Ya, belum tergambar dengan jelas. Akhirnya kemudian ketika ada seminar tentang rezeki, webinar tentang rezeki, bahkan kemudian training tentang rezeki, apapun itu saya kejar teman-teman. Jadi guru saya tentang rezeki ini sebenarnya banyak. Itu sampai yang kejawen itu versi kejawen ada. Masya Allah. Tapi saya tidak berani mengamalkan karena dari ilmu yang disampaikan ini ada yang aneh-aneh gitu ya. Ada aneh-aneh menurut saya gitu. Kok menggoda rezekinya itu model begitu gitu. Ya, ada yang kemudian guru saya itu belajarnya itu di Tibet. Coba bayangin teman-teman, di Tibet. Di Tibet itu pusatnya orang belajar tentang ketenangan, belajar tentang apapun di sana ya. Lebih detailnya. Tapi dia itu cerita bahwa beliau itu belajar dari Tibet. Kemudian
Saya juga punya guru tentang rezeki ini, ya. Itu belajarnya dari mana? Dari Perancis, teman-teman. Masya Allah. Jadi belajar dari negara Napoleon, Napoleon Bonaparte. Gitu. Jadi definisi rezeki itu sampai kemudian seperti itu. Kemudian saya sempat ngikuti, ya, beberapa training. Ya, ternyata training itu pertama itu versinya adalah seminar. Kemudian setelah seminar kita masuk ke grup kayak VVIP ya. Kalau di dalam kuadran rezeki itu ya mereka yang premium gitu ya. Ternyata di premium itu ditawari program lagi. Jadi nanti naik ke level keberapa gitu, akhirnya rezeki itu apa sih gitu. Jadi saya katakan tadi dari sini ya semakin ke sana gitu ya. Loh, ini kok rezekinya begini dan diuntungkan banget gitu ya. Si pembuat program ini ternyata sangat diuntungkan gitu kawan-kawan. Jadi kita berharapnya dari belajar tentang rezeki ini tidak seperti saya nabrak-nabrak, nyasah-nyasah apa namanya, eh, masuk ke sini, masuk ke sana gitu. Ya, kita tidak ingin seperti itu. Kawan-kawan yang ada di Zoom malam hari ini itu tidak seperti itu. Tapi fokus, ya, pembahasannya itu langsung ke pembahasan intinya. Baik, kawan-kawan kita lanjut ya. Kita akan belajar tentang ayat, ya, kita beda ayat ya. Coba kalau kemudian kita perhatikan ayat ini, ya. Jadi ini ada ayat dari surat Az-Zariyat ayat 22 dan 23. Untuk yang di atas ini ayat 22-nya, kemudian yang di bawah ini adalah ayat 23-nya. Jadi di sini dikatakan auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Mohon maaf ya para ustadz, para asatid kalau dalam bacaannya ada yang kurang tepat ya. Dan di langit ya terdapat sebab-sebab rezekimu. Jadi ternyata kawan-kawan dari ayat ini ya dijelaskan bahwa rezeki itu adanya di langit. Ya. Kemudian dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu, Mama tu'adun. Ya. Kemudian yang berikutnya ayat lanjutannya, Fawarabbis samai wal ardi. Dan demi Tuhan langit dan bumi. Masya Allah ya. Innahu lahakkum misla ma annakum tantikun. Ya. Sesungguhnya yang dijanjikan, innahuhunya ini mengarah ke rezeki. Ya, mengarahnya ke rezeki ini adalah dhamir, ya, kata ganti dari rezeki. Ya, innahu ini adalah rezeki, lahakun, benar-benar akan terjadi. Ya, seperti misla atau misla. Ya. Seperti perkataan kamu yang kamu ucapkan. Kawan-kawan yang saya buletin ini adalah semua tentang takkit, tentang penguatan. Penjelasan dari Ustadz saya, satu-satunya ayat tentang rezeki ini yang penguatannya paling banyak itu ternyata ada di sini gitu. Yang di sini atau yang di awal ini ada huruf sumpah. Wow. Jadi rezeki itu Allah itu bersumpah gitu ya. Memulainya itu sudah bersumpah. Walaupun kemudian rezeki itu berada di langit, tetapi itu pasti dijanjikan atau pasti akan diberikan kepada kita. Masya Allah ya. Kemudian yang berikutnya lagi, di sini Allah juga bersumpah dengan mengatasnamakan Tuhan langit dan bumi. Masya Allah. Jadi kalau kemudian kita tahu bahwa langit dan bumi ini adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu bersumpah dengan ciptaannya. Dan kita tahu ya langit dan bumi ini Masya Allah luasnya. Dan Allah bersumpah terhadap itu, atas itu. Gitu. Kemudian di sini ada juga takkit. Jadi ada satu, ada dua. Ini ada huruf sumpah, ya dua ini. Kemudian ini ada innahu, ya ini juga takkit juga. Ya. Kemudian lahakun ini penjelasannya adalah ini kawan-kawan.
yang dijanjikan. Jadi pasti benar-benar terjadi gitu. Jadi kalau kemudian penjelasan tafsirnya itu di sini, ya, lahakun, ya, benar-benar akan terjadi, gitu. Jadi eh, mana tadi ayatnya? Bentar kawan-kawan, ini kemana nih? Jadi benar-benar akan terjadi, kawan-kawan, seperti itu. Seperti apa? Seperti ucapan. Jadi seperti ucapan. Ucapan itu pasti akan muncul dari mulut kita. Begitu. Wah, Masya Allah. Sehingga kemudian kita pasti akan mendapatkan tentang rezeki. Gitu ya kawan-kawan. Jadi rezeki itu ya adalah pemberian dari Allah yang pasti akan kita terima. Itu dulu dikantongi. Ya. Dan diterimanya itu tidak hanya sekedar diterima, tapi pasti benar-benar akan kita terima. Gitu. Jadi dijamin oleh Allah. Makanya kemudian guru-guru kita, ustadz kita mengatakan bahwa rezeki itu dijamin. Siapa yang menjamin? Allah Subhanahu wa taala dari ayat ini. Gitu. Sehingga bagi kita sebagai seorang muslim, terutama ya, kalau kemudian ada yang non muslim, ya nanti disesuaikan. Itu harusnya tenang. Karena rezeki itu sudah dijanjikan oleh Allah. Gitu. Ya. Ini ayatnya. Ini kok pelontar masih, ini definisi harusnya. Mohon maaf, ini harusnya diganti. Sehingga kemudian dari situ kita bisa paham bahwa secara definisi itu adalah rezeki itu di tangan Allah. Jadi rezeki itu ada di tangan Allah. Berasal dari kata razaqa yarzuqu rizqan. Ya. Kemudian artinya adalah pemberian. Nah, siapa tadi yang ngomong pemberian? Arizku ya, biyadillah. Rezeki itu di tangan Allah. Arizku huwa atau pemberian. Rezeki itu adalah pemberian dari Allah. Ini kalau kemudian dilihat dari istilah rezeki, dilihat dari etimologisnya atau dari segi bahasa. Kalau kemudian dari istilah rezeki itu adalah apa saja yang dikuasai atau diperoleh oleh makhluk, ya, baik yang bisa dimanfaatkan ataupun tidak. Gitu. Ini kalau kemudian kita menukil dari satu buku, ya, kitab Saksiyah. Begitu ya teman-teman. Jadi rezeki itu adalah pemberian dari Allah. Itu apapun itu, baik bisa dimanfaatkan ataupun tidak dimanfaatkan. Begitu kira-kira. Ya. Nah, kalau kemudian kita berbicara pendapat ulama bagaimana? Ternyata kalau kemudian ini saya buka-buka nih ya, beliau ini termasuk rujukan dari semua madhab ya, semua madhab. Beliau menukil atau kemudian mengkaji dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi tentang rezeki itu ternyata ada 4 level teman-teman. Level yang paling rendah itu adalah harta. Menurut beliau, Syekh Muhammad Mutawali Sya'roni. Nanti silahkan aja dibuka buku-buku beliau. Tapi ini saya ringkaskan aja teman-teman. Nanti kalau misalnya mau dikaji atau kemudian mau tadabbur ayat, nanti bisa buka di beberapa ayat ini ya. Misalnya tentang harta. Beliau kemudian menjadikan rujukan bahwa rezeki itu berupa harta itu yang paling rendah. Beliau kemudian mengambil pendapat dari surat Al-Mulk ayat 15. Nanti dibuka ya kawan-kawan. Kemudian yang berikutnya lagi tentang kesehatan. Jadi level yang lebih tinggi daripada harta itu adalah kesehatan. Beliau ngambil dari hadis Nabi ini tentang datang 5 perkara sebelum 5 perkara. Ya, nanti silahkan dilacak-lacak boleh ya, kajiannya begitu. Kemudian yang berikutnya lagi tentang anak soleh. Jadi rezeki yang lebih tinggi lagi daripada kesehatan itu adalah anak soleh. Ini berhubungan dengan doanya Nabi Zakaria. Ya, surat Al-Imran ayat 38. Nanti boleh juga dibuka. Kemudian yang paling tinggi kawan-kawan, yang paling tinggi levelnya itu adalah rezeki itu berupa keridhaan Allah. Jadi kalau kemudian Allah ridho, maka semua poin ini 1, 2, dan 3
harta, kesehatan, keturunan, kemudian anak kita itu menjadi soleh, itu bisa semua gitu. Jadi sesungguhnya ini yang harusnya kita kejar. Bisa dipahami ya. Jadi kalau kemudian secara hierarki, ya penjelasan dari beliau kurang lebih begitu. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Kajian kita terlalu mudah-mudahan bisa dipahami ya, tidak terlalu rumit. Tapi pada dasarnya seperti itu, teman-teman. Oke. Berikutnya bagaimana, Mas? Ya, kita di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang harta. Ya. Untuk yang di sini ya, poin ini yang paling rendah menurut beliau. Ya, kalau kemudian kita rujukannya itu kata saya gitu ya, tidak tepat teman-teman. Tapi kita menukil dari pendapatnya para ulama. Ya, termasuk beliau ini termasuk adalah ulama. Nah, itu. Kenapa kita menjadikan pendapat beliau sebagai rujukan? Ya karena beliau paling tidak itu paling berpengalaman, paling mengerti tentang ayat. Gitu. Sedangkan kita ya paling begini-begini. Makanya kita baiknya merujuk saja. Gitu. Jadi supaya kemudian tidak terlalu tersesat, ya, tidak jauh-jauh melenceng terhadap apa yang kemudian dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya kira-kira kawan-kawan. Kalau ibadah level berapa? Nah, beliau tidak mengkaji tentang ibadah. Ya, kalau kemudian kita lihat, ya, kalau kemudian dilihat, sebenarnya 4 level ini adalah hasil. Saya memahaminya adalah hasil. Harta itu adalah hasil. Bukan mencari harta, tapi hasil. Ya, harta itu adalah hasilnya. Kesehatan itu juga hasil, gitu ya. Ada upaya-upaya untuk menjaganya, untuk mendapatkannya. Itu harus ada. Tapi kesehatan ini adalah hasil. Kemudian keturunan anak soleh ini juga hasil. Gitu. Makanya kemudian ibadah ya bisa jadi tidak dimasukkan dalam 4 level ini. Keridhaan Allah itu juga hasil. Itu makanya kita perlu berjuang kawan-kawan dalam memahami rezeki itu. Nah gitu. Kesehatan kita perlu perjuangkan, keturunan anak soleh juga perlu untuk kita perjuangkan. Apalagi kemudian keridhaan Allah. Itu kawan-kawan. Itu ya jawabannya kira-kira. Saya memahami dari apa yang kemudian disampaikan atau kemudian yang dipilah-pilah ya, dari beliau. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan lagi? Baik, kawan-kawan, kita di sini akan berdiskusi tentang bagaimana untuk membangun taman ya rezeki atau bagaimana caranya untuk mendapatkan duit. Ya, kita akan apa namanya? Akan diskusi tentang itu. Ya, untuk kesehatan, keturunan, kemudian keridhaan Allah, ya mudah-mudahan ya ada ustadz lain yang membahas ya atau kemudian ada kajian yang lain suatu saat mungkin kita bisa bahas. Tapi untuk malam hari ini kita membahas untuk yang poin 1. Jadi bagaimana sih tentang harta? Untuk memahaminya kita perlu untuk bereksperimen terlebih dahulu. Nah, kira-kira begini teman-teman. Pertanyaannya, siapa yang tahu letak rezeki? Di mana letak rezeki? Ya, andai kan kemudian ditanyakan kepada seekor jerapah, di mana letak rezekinya? Maka jerapah dengan tegas dia akan bisa menjawab. Kira-kira di mana kawan-kawan? Rezekinya jerapah. Ini sudah ada jawabannya. Pucuk-pucuk pohon. Berada di pucuk-pucuk pohon. Karena jerapah ini hewan yang tinggi. Ya. Kalau kemudian berbicara tentang ikan, ya, ini anggap aja ikan ya, banyak kelihatan ya. Di mana letak rezeki? Jika ikan ditanya, ya, di mana letak rezeki ikan, maka ada jawabannya. Di mana teman-teman? Ya, terumbu karang. Oleh karenanya, sebelum oleh karenanya,
Kemudian pertanyaan berikutnya. Ya, ini ada bocorannya, tapi bocorannya gambar. Di mana letak rezeki? Ya, terutama bagi kita ya. Pertanyaannya adalah rezeki uang atau rezeki harta. Sedangkan jika manusia itu ditanya di mana letak rezeki, maka jawabannya adalah, ayo teman-teman, chat-chat dulu. Rezeki ada di daun. Nah, masa sih Pak Persidi rezeki ada di daun? Rezeki ada di langit. Rezeki itu ada di air. Nah, kalau rezeki uang atau rezeki manusia, kira-kira letaknya di mana? Ada di langit dan di bumi. Rezeki uang ada di tangan manusia. Masya Allah, rezeki uang ada di kebahagiaan orang di sekitar kita. Rezeki ada di hati manusia. Rezeki itu ada di kerja. Rezeki itu ada di keluarga bahagia. Masya Allah. Baik teman-teman, terima kasih sudah merespon ya. Nah, kalau kemudian ditanya, kalau kemudian kita kembali ke ayat tadi, itu rezeki memang berada di mana? Ya, wafis samai rizqukum. Jadi rezeki kita itu berada di langit. Tetapi ya rezeki itu dititip kepada manusia. Kawan-kawan, kita belum pernah ketemu. Mungkin hanya cerita dongeng ya. Waktu saya dulu masih kecil itu sukanya cerita dongeng, mendengarkan cerita dongeng. Si miskin dan si kaya gitu. Jadi cerita tentang duit itu jatuh dari langit. Ya, ketebok gitu ya, mak bluk. Ya, mak apa namanya orang Jawa, mak jegunduk, mak ujuk-ujuk. Itu duit datang, bluk gitu. Anda member kuadran rezeki ya? Nih ada duit, bluk gitu ya jatuh. Kira-kira kejadian seperti itu bagaimana? Ada? Pernah? Jadi kalau kemudian di kejadian seperti itu kayaknya belum pernah ya teman-teman. Belum pernah ada. Ya. Ya ada itu di dongeng. Saya masih ingat betul cerita tentang si kaya dan si miskin. Itu kalau cerita agak panjang sih. Tapi kurang lebih begitu dia si miskin itu melihat ikan gabus ya, bukan ikan ubur-ubur ya. Ubur-ubur ikan gimana? Ikan ubur-ubur ikan lele gimana? Ubur-ubur ikan lele gitu ya. Lagi viral. Itu ternyata dia melihat ikan gabus ya, di sungai yang sungainya itu dalam keadaan kering. Kemudian si miskin ini, si ibu ini, janda tua miskin di daerah situ, kemudian sayup-sayup itu mendengar. Ternyata si ikan itu berdoa, ya Allah berilah aku hujan, ya Allah berilah aku hujan. Tak lama kemudian si ibu itu kehujanan gitu, hujan deras sampai kemudian airnya itu meluap. Begitu kira-kira ceritanya itu begitu. Kemudian si ibu miskin janda ini, ya sebatang kara ini, kemudian kagum-kagum, oh, Masya Allah. Tapi bukan Masya Allah ya, ini ceritanya cerita dongeng, cerita anak kecil. Wah, hebat ya, ternyata ikan aja berdoa, Allah turunkan hujan. Kenapa aku tidak pernah berdoa untuk minta uang? Akhirnya kemudian benar, ya si ibu ini minta uang. Jadi setiap malam itu beliau berdoa, ya Allah, minta duit. Ya Tuhan, minta uang. Ya Tuhan, minta uang. Dengan satu keyakinan, satu titik keyakinan tertentu bahwa uang itu datangnya dari langit gitu ya. Karena semakin lama semakin kencang dan beliau itu tidak makan, tidak minum, tidak ngapa-ngapain. Pokoknya berdoa seperti itu dan suaranya itu semakin kencang, terdengar orang paling kaya di daerah itu. Ya akhirnya kemudian dia ngobrol sama pembantunya. Pembantu, ya kira-kira begitu ya. Paman gitu ya. Kenapa ya? Kita ini dengar suara berisik banget orang berdoa. Minta uang, minta uang, minta uang gitu. Terus gimana Pak? Ya itu tetangga kita gitu ya. Intinya kurang lebih begitu. Kamu punya ini enggak? Pecahan-pecahan genteng, pecahan-pecahan piring yang tidak digunakan gitu ya. Masukkan aja ke dalam kardus, kemudian jatuhkan dari atap rumahnya. Begitu. Dan kemudian yang dilakukan si ini pembantunya ini benar. Seperti itu semua dimasukkan kaca-kaca,
Ya, barang-barang bekas semua dimasukkan ke dalam satu karung. Ya, akhirnya kemudian si pembantu ini naik ke atas, ya, kemudian menjatuhkan tepat di kepalanya si ibu, bak gitu ya, dan akhirnya ibunya si pingsan, tidak berdoa lagi. Ya, akhirnya kemudian laporan kepada si kaya, bapak si kaya tadi, Pak, sudah berhenti kan doanya? Berarti tugas saya sudah selesai, gitu ya. Selamat menikmati hidup yang tenang ya Pak ya, gitu ya. Nah, kemudian ternyata si ibu ini yakin, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Gitu. Setelah bangun ciuman itu, yang ucapan pertama kali yang dilakukan itu adalah terima kasih ya Allah, gitu. Bersyukur. Engkau telah mengirimkan aku uang, engkau telah memberikan aku uang. Dan setelah itu yang dibuka apa teman-teman, ternyata uang beneran. Gitu. Ini cerita dongeng ya teman-teman, tapi ada spiritnya yang mungkin kita bisa bangun bareng. Positifnya, husnuzonnya, ya kan? Kemudian apalagi doanya yang tidak putus-putus, selalu berharap sama Allah, bukan kepada yang lain, kayak gitu. Nah, akhirnya kemudian si bapak ini kaget loh. Katanya kamu menjatuhkan genteng pecah, kaca pecah, piring pecah. Kok ini ada ibu-ibu yang sudah baru bangun ya, kemudian yang dibuka ternyata uang. Bagaimana itu bisa? Bener Pak, gitu ya. Disalahkan lah intinya. Bener Pak, ini yang kita buang adalah itu bekas-bekas semua. Akhirnya kemudian apa? Orang kaya di situ jadi dua, si bapak sama si ibu. Akhirnya kan tidak mau si bapak ini disaingi kekayaannya. Saya tidak mau kalau kayak gitu. Sudah semua genteng-genteng, kaca-kaca kamu pecahin semua. Gelas-gelas kamu pecahin, piring-piring kamu pecahin semua. Kemudian Pak, masukkan ke dalam karung. Sebanyak-banyaknya kalau bisa. Akhirnya kemudian si pembantu ini yang memasukkan semuanya itu menjadi 3 karung. 2 karung atau 3 karung gitu ya dalam cerita itu. Akhirnya benar. Kalau sudah, saya akan berdoa. Seperti doanya si ibu. Saya ya Tuhan minta duit. Ya Allah minta duit gitu ya. Saya minta uang ya Allah. Minta uang 3 karung ya Allah. 3 karung. Kalau sudah, ya kurang lebih 1 hari nanti jatuhkan ya. Jadi akhirnya kemudian si pembantu ini naik ke rumah, kemudian menjatuhkan 3 karung. Bro, 2 karung atau 3 karung gitu. Langsung si bapak juga pingsan. Ya, begitu ceritanya teman-teman. Setelah kemudian dibuka, ini tidak punya pikiran dia. Kalau itu adalah duit. Ini adalah piring-piring yang dipecahi oleh pembantu saya. Akhirnya beneran ketika kemudian dibuka bukan uang, tapi adalah piring, ya semua, genteng, gelas, dan seterusnya. Tetap tidak berubah. Oleh karenanya teman-teman, itu adalah cerita keajaiban yang mungkin bisa kita bisa kita jadikan semangat gitu. Kalau kemudian orang aja di cerita itu, di dongeng itu aja bisa, ya tentu potensi juga bagi kita. Nah, kira-kira begitu. Nah, kembali ke sini, karena ini tidak mungkin ya. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun tadi, karena rezeki itu berada di langit, ya tidak serta-merta langsung ya mak jegunduk apa tadi mak bedanduk kemudian tiba-tiba datang atau kemudian jatuh ke tubuh kita atau ke tempat kita, maka kemudian Allah titipkan uang itu, saya menyebutnya uang itu, di manusia. Jadi rezeki itu yang berupa uang itu dititip di mana kira-kira? Di manusia. Jadi di sini letaknya, di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Nah, gitu kawan-kawan. Jadi kalau kita itu pengen dapat duit, ya, itu yang kita pikirkan adalah 2 ini. Bagaimana memuliakan orang lain dan membahagiakan orang lain. Begitu. Sayangnya, kalau misalnya kita berbicara tentang jerapah, itu tidak pernah ceritanya itu. Jerapah, tahu kan letak rezekinya? Ya, di pucuk-pucuk pohon. Maka
Tidak ada cerita tentang jerapah yang kemudian bawa bom atau membawa gergaji, kemudian menggergaji pohonnya supaya jatuh, supaya rusak. Nah, biasanya atau kemudian pada dasarnya si jerapah itu akan merawat. Dia akan merawat pucuk-pucuk pohonnya itu. Supaya apa? Supaya tetap tumbuh, mengakar kuat, atau tumbuh berkembang. Sehingga kemudian dia tetap ada makanan. Kayak gitu, teman-teman. Demikian juga tentang ikan. Tidak ada ceritanya ikan kemudian bawa bom, ya, kemudian mengebom terumbu karang gitu ya, supaya kemudian terumbu karangnya itu rusak. Tapi kalau berbicara tentang manusia, nah ini ya, pucuk pohon bisa rusak, terumbu karang juga bisa rusak, kemudian kebahagiaan dan kemuliaan orang lain juga bisa dirusaknya. Padahal itu letaknya rezeki, teman-teman. Itu ya jadi PR kita. Nah, kita patut nih merenung bareng-bareng. Benar nggak sih? Ya, berada di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Kalau saya memahaminya benar, ya, saya memahaminya benar. Cuma ada kelanjutannya, teman-teman. Ada kelanjutannya apa? Ini PR selanjutnya adalah bagaimana mengubah kemuliaan dan kebahagiaan orang lain ini menjadi uang bagi kita, atau kita itu mendapatkan duit. Yo, kira-kira gimana ini PR-nya? Bagaimana caranya mengubah kemuliaan dan kebahagiaan orang lain ini menjadi duit bagi kita? Gimana caranya, teman-teman? Sampai di sini bisa dipahami ya gambarannya ya, kerangka berpikirnya ya. Ini kita bertahap. Ini pakai sedikit retorika. Retorika. Kalau kemudian teman-teman slide berikut sebelumnya itu nggak paham, slide ini juga nggak paham, kawan-kawan. Ya. PR berikutnya adalah bagaimana cara memuliakan dan membahagiakan orang lain ini kemudian berubah menjadi duit. Membantu, memberi kemudahan yang dibutuhkan orang lain. Mengajak orang lain ikut gabung apa Pak Wartono. Memberikan ide apa yang diperlukan oleh orang lain. Jadi saya catat ya teman-teman, ide. Yang kedua adalah kemudahan. Ya. Atau yang pertama kemudahan yang disebutkan oleh Pak Mursidi. Kemudian yang berikutnya adalah ide. Nah, saya catat dulu. Ya, bagaimana cara mengubah kebahagiaan dan kemuliaan orang lain menjadi uang? Ada lain, kira-kira kawan-kawan? Pernah nggak teman-teman buka Google, kemudian tanya ke Google berapa uang yang beredar? Pernah nggak? Kita coba ya praktek ya. Saya tidak tahu dan saya dulu pernah, tapi belum update ya. Kalau hari ini berapa kira-kira? Kita buka Google, kita tanya ke Google, ya kemudian kita berapa ya uang yang beredar di Indonesia. Ternyata ada Google-nya itu memberikan suggest, teman-teman. Jadi kalau kita itu belajar dari SEO gitu ya, ini namanya suggest. Ya, ada Master CEO di sini. SEO. Nah, kawan-kawan, ini dibukakan sama AI ya, overview. Ya, ternyata uang beredar di Indonesia di bulan Desember 2024 itu jumlahnya berapa ini? 9.210 triliun. Besar atau besar banget? Masya Allah. Besar banget, teman-teman. Ya, besar banget. Kalau kemudian di bulan Oktober ini dikatakan ya kurang lebih angkanya mirip-mirip ya, sekitar 9 triliunan. Ya, ini data open source saja, teman-teman. Data yang bisa dibuka ya. Kalau kemudian mau lebih detail lagi, mau lebih clear lagi, ya mestinya tidak seperti ini. Ini hanya sekedar gambaran. Oh, ternyata uang yang beredar untuk di Indonesia saja sekitar 9.000 triliun. Ya, di bulan Desember. Ya. Mau ngomong apa sih Mas? Atau membahas apa sih? Baik, teman-teman.
Kita kembali. Ya, kita kembali. Nah ini, pertanyaannya dari tadi 9.000 triliun. Sebentar, ini ada yang chat, coba saya lihat. Ada nggak tambahan? Melalui membagikan orang itu doakan. Kemudian beroleh rezeki yang berlimpah dan berkah. Doakan berarti ya, 3 berarti ya. Tadi apa ide? Kemudian yang berikutnya membantu. Yang berikutnya mengajak. Dan yang berikutnya adalah mendoakan. Yang kelima, memberikan manfaat. Baik. Nah, teman-teman, uang yang beredar di Indonesia, ya, uang yang beredar di Indonesia, ini kan 9 triliun. 9.000 triliun ya, 9.200 triliun. Terima kasih Pak Ahmad sudah menuliskan. Bagaimana caranya? Ya, pertanyaan saya tentang uang beredar tadi, pertanyaannya begini. Kira-kira atau berapa yang sudah mampir ke rekening kita? Nah, itu ya jadi PR. Ya. Kenapa uang 9.000 triliun itu yang mampir ke rekening kita mungkin sekian persen? Ya, bisa jadi karena apa? Dari kemuliaan dan kebahagiaan, ya, bisa jadi ya teman-teman, ini bukannya apa, bisa jadi teman-teman paham tentang kemuliaan dan kebahagiaan orang lain baru paham malam hari ini. Kemudian yang berikutnya ya belum merubah jadi duit gitu ya. Ngomongin apa sih Mas ya? Sebenarnya begini teman-teman. Ya, belak-belakan ya. To the point. Bagaimana caranya mengubah kemuliaan dan kebahagiaan orang lain menjadi uang? Caranya bagaimana? Mereka transfer ke kita. Ini candaan. Tapi benar, jawaban yang kemudian diucapkan oleh atau kemudian yang dituliskan oleh teman-teman semua itu tadi benar. Ada yang memberikan manfaat, ada yang memberikan bantuan, kemudian ada ide, kemudian berdoa. Walaupun berdoa tidak langsung ya, berdoa kemudian tiba-tiba dapat duit gitu. Tetapi ketika kemudian kita menukarkan satu gagasan, satu ide, satu ilmu, satu manfaat, satu nilai lebih atau satu value, ya orang itu menjadi berubah karena begini dan begini, maka insya Allah dia akan memberikan uangnya kepada kita. Gitu teman-teman. Mulai bisa digambarkan, mulai bisa dipahami. Jadi kita mulai berpikir bagaimana caranya untuk apa? Untuk membangun value, membangun nilai yang bisa kita berikan kepada orang lain. Nah, gitu kira-kira jawabannya. Ya, dan disitulah letak duitnya. Kalau kemudian kita belum pernah terpikir atau kemudian kita belum pernah mendapatkannya, ya berarti ini jadi PR kita bareng-bareng. Bukan hanya teman-teman, tapi juga saya gitu. Itu ya kira-kira gambarannya. Nah, selanjutnya bagaimana? Nah, ini juga pakai silogisme, bukan silogisme. Ini pakai retorika lagi teman-teman, memahaminya. Bagaimana kita bisa, ya, langkah yang harusnya dilakukan apa kira-kira? Ya ini, membangun taman rezeki. Kenapa harus membangun taman? Ya, jika kemudian rezeki ini kita ibaratkan sebagai keliru. Jika kupu-kupu ini kita ibaratkan sebagai rezeki, bagaimana cara yang paling mudah untuk mendapatkan kupu-kupu? Bukan menangkap ya, kawan-kawan. Bagaimana caranya untuk mendapatkan kupu-kupunya? Nah, cara yang kemudian bisa dilakukan kalau di sini contohnya ada 2. Mengejar si kupu-kupu, kemudian kita menangkapnya. Ya, yang kedua adalah membangun taman sehingga kupu-kupu itu hadir dengan baiknya, dengan nyamannya. Kemudian sewaktu-waktu ketika kemudian kita mau ambil atau kemudian mau kita menyebutnya menangkapnya, itu kita banyak pilihan. Tidak hanya kupu-kupu yang berwarna gini, ada yang kupu-kupu warnanya kuning, ada yang warnanya ya macam-macam gitu kawan-kawan. Bisa dipahami ya teman-teman?
Betul, membangun atau menanam bunga atau merawat bunga atau istilah kita adalah membangun taman. Kalau kemudian kita letak kemuliaan atau letak kebahagiaan orang lain rezekinya itu di situ, maka yang dilakukan selanjutnya adalah apa? Bagaimana kemudian mereka bisa transfer ke kita? Itu bagaimana? Membangun taman. Untuk siapa? Untuk Bapak Ibu kita, teman-teman. Bukan banyak orang yang mendapatkan manfaat dengan ya bangun taman itu. Taman kupu-kupu. Gitu kawan-kawan. Ya, ini yang paling mudah. Gitu ya. Kalau kemudian kita mau door to door ya monggo silahkan. Tapi kalau kemudian kita mau bareng-bareng membangun taman ya insya Allah itu lebih mudah. Kenapa? Ya kira-kira gambarannya begitu. Berbicara tentang hewan, kenapa kemudian gurunda kita Ustadz Nasrullah itu mencontohkan bahwa rezeki itu seperti kupu-kupu itu kalau menurut saya memang ada. Ya, ada hikmahnya atau ada filosofinya gitu. Anggap aja kenapa kemudian beliau tidak memilih, mohon maaf ya, candaannya. Kenapa kemudian beliau tidak memilih bekicot gitu ya? Karena bekicot itu gampang nangkapnya. Kawan-kawan, kalau kemudian kita berbicara tentang kupu-kupu, itu menangkapnya tidak mudah. Pernah coba ngejar-ngejar gitu ya. Kalau saya pernah sama anak-anak, ayo anak-anak, kita kejar, kita tangkap kupu-kupunya gitu. Pernah teman-teman. Dan itu tidak mudah memang, tidak mudah. Apalagi kemudian kita tidak punya taman. Gitu. Jadi memang filosofinya kurang lebih begitu masuk gitu. Kalau kemudian contoh hewan yang lain. Makanya di dalam pelatihan yang saya sempat ikuti juga, itu ada cara menarik rezeki itu dengan mencari atau membayangkan sebuah kupu-kupu. Jadi pelatihannya waktu itu, kita praktek itu, zaman itu dinamakan sebagai praktek kupu-kupu kuning gitu. Jadi kalau kemudian kita itu berhasil menghadirkan di dalam hidup kita kupu-kupu kuning dan kita bertemu dengan kupu-kupu kuning, berarti kita itu akan mendapatkan rezeki yang besar. Gitu ya pelatihannya zaman itu. Saya sampai seperti itu teman-teman. Untuk apa? Untuk yang tadi ya, dilema yang di depan tadi tentang pelontar tadi itu. Sampai kayak gitu. Dan filosofinya sama, kupu-kupu juga. Gitu. Dan rezeki itu kayak kurang lebih begitu. Coba nanti perhatikan. Ya. Ketika kemudian kawan-kawan itu jualan dalam keadaan orang Jawa bilangnya itu kemurungsung ya, apa ya namanya, ngoyo gitu ya, ngejar-ngejar, terlalu bersemangat, terlalu berambisi, itu biasanya closingnya nggak banyak. Tapi kalau kemudian kita itu mengalir, kalau kemudian kita itu tenang, kalau kemudian kita itu happy, kalau kita itu bahagia, itu closingnya itu cepat. Ikhlas. Nah gitu kawan-kawan. Sama dengan nangkap kupu-kupu. Teman-teman semakin ngejar, maka biasanya tidak akan mampu kita menangkapnya. Coba nanti praktek ini. PR ya. Gitu ya, kira-kira kawan-kawan. Nah, berikutnya bagaimana kita itu membangun taman. Kita ternyata ada ya guru-guru kita itu sudah membangun taman di era digital. Untuk mendapatkan apa? Mendapatkan rezeki yang besar, kawan-kawan. Ya. Coba kita perhatikan, teman-teman. Nah, ini. Ada orang-orang yang sudah berhasil membangun taman. Ya, kita sebut aja ya. Nama-namanya mungkin kita kenal semua ini. Ustadz Nasrullah dari Manat Rezeki. Kemudian ada Ustadz Abdul Somad. Kemudian Ustadz Adi Hidayat. Ini bukan Ustadz tapi Ustadz Max Gumbrek bukan. Bacanya aja keliru. Ini sendiri ya bukan Ustadz. Kemudian Dr. Aisyah Dahlan. Ada kemudian Dr. Zaidul Akbar. Zaidul Akbar ya. Dan apa keliru ya teman-teman. Kemudian ada Kang Dewa Eka Prayoga. Nah, itu kawan-kawan. Ini adalah orang-orang yang berhasil membangun taman. Kalau tamannya Ustadz Nasrullah di mana kira-kira kawan-kawan? Pernah memperhatikan atau pernah menyimak? Ya, beliau membangun tamannya di Telegram.
Dan mungkin Telegram yang paling besar yang berbicara atau yang membahas tentang seputar rezeki itu adalah Telegramnya beliau. Betul atau benar? Kemudian yang berikutnya Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Adi Dayat. Beliau membangun tamannya di mana kira-kira? Kawan-kawan. Di YouTube. Ya. Ustadz Adi Dayat itu beberapa waktu yang lalu setahu saya ya, itu sempat akunnya ke ban atau gimana ya. Kurang paham saya. Itu. Bikin akun baru. Tapi begitu beliau itu sudah uh, bikin lagi, itu dengan cepatnya subscribernya juga naik. Teman-teman. Masya Allah itu. Kemudian Ustadz Abdul Somad juga begitu. Ya. Dokter Aisyah Dahlan, tapi beliau tidak tahu saya teman-teman. Beliau mengelola sosmed atau enggak. Ya. Kemudian berikutnya lagi dan berikutnya lagi Kang Dewa Ika Prayoga misalnya. Ini di antara beliau-beliau ini kalau Mark Zuckerberg dengan Facebook. Ya, Facebook itu pada dasarnya kan gratis. Kita itu daftar di Facebook gratis. Yuk, sebutkan siapa di antara teman-teman yang Facebooknya lebih dari satu. Katakan saya. Kita bikin Facebook itu bisa lebih dari satu, teman-teman. Asalkan ada email, ada nomor HP, sudah. Bahkan ada kelas juga untuk yang bahas tentang apa? Membahas tentang Facebook, ya, cloningan atau apa namanya, ternak akun Facebook. Nah, gitu teman-teman. Masya Allah, gitu. Tapi si Pak Mak ini tetap kaya, teman-teman. Kenapa kira-kira? Ya ini saya menyebutnya adalah orang-orang yang membangun taman. Nah, kalau kita perhatikan persamaannya apa kira-kira? Yuk, sebutkan teman-teman. Apa? Kita belajar ini. Ya, kita masuk lagi. Ada kira-kira persamaannya apa? Kita buka aja. Kalau tidak ada, belum jawab. Persamaan beliau-beliau itu ternyata ini. Ya. Personal brandingnya kuat. Skill. Ya, skillnya itu berkualitas. Teman-teman, skillnya berkualitas. Kemudian kontennya itu juga berkualitas. Coba kalau kemudian kawan-kawan perhatikan ceramahnya Ustadz Adi Dayat atau kemudian dengarkan ceramahnya Ustadz Nasrullah, ada nggak kira-kira konten yang tidak berkualitas? Pasti berkualitas, teman-teman. Sehingga kemudian ditunggu-tunggu gitu. Ketika beliau itu menyampaikan materi selalu ditunggu-tunggu. Sehingga kemudian tanda kutip ya, database-nya banyak, followernya banyak, subscribernya loyal. Ini. Lalu pertanyaannya bagaimana dengan kita? Gitu ya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana bisa membangun taman? Caranya bagaimana, Mas? Ya, harus bikin Facebook itu, harus bikin Telegram gitu, harus bikin channel YouTube gitu. Gimana teman-teman jawabannya? Ide mempermudah mengumpulkan ya. Kemudian Pak Mak ya, Pak Mak misalkan. Pak Mak itu dari mula ya membahagiakan dan memuliakan. Coba berapa banyak di antara kita yang kemudian ketemu dengan teman-teman alumni, mungkin teman SMP, teman SD, teman SMA, itu melalui wasilah Facebook. Gitu. Tapi banyak juga yang ngasih duit ke dia melalui apa? Iklan. Nah, itu teman-teman. Meta ad kalau yang sekarang itu. Gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan kita ini berikutnya apa nih buat kita ini apa gitu. Nah, berikutnya ada lagi nih. Saat ini saya menyebutnya, saya tidak mengatakan bahwa kita tidak punya modal. Ya, modal uang belum di tangan. Ya kan belum di tangan. Ini bener ya. Apalagi saat ini kita menghadapi apa? Modal yang belum berada di tangan. Produk belum tentu ada gambaran. Mau bikin produk apa kita itu? Yang memberikan value, memberikan manfaat, yang mempermudah, yang apa tadi? Memberikan ide. Kira-kira apa coba, teman-teman? Mungkin belum ada. Atau kemudian kitanya belum dikenal. Saya berbicara dengan siapa ini? Atau kemudian ngomongin siapa sih Mas gitu ya? Saya sendiri itu. Coba kalau kemudian saya memperkenalkan diri. Saya perkenalkan nama saya Ferry gitu ya. Siapa ente kan gitu. Siapa Anda kan gitu ya.
Atau bahkan mungkin kita belum punya pengalaman, atau mungkin bahkan belum punya skill. Coba teman-teman, subscriber follower kita berapa? Ini jadi PR kawan-kawan. Ya, jadi kalau kemudian kita bandingkan orang-orang yang membangun taman itu kayak gitu. Nah, sedangkan kita sendiri kayak gini. Dia memang begitu, kitanya begini. Gitu ya. Terus apa yang harusnya kita lakukan? Ayo. Nah, teman-teman, di era digital itu, insya Allah kita ada solusinya. Memberi edukasi manfaat yang bisa diambil orang banyak. Niche-nya tiada habisnya. Mas, edukasi kreator yang sukses. Masya Allah. Baik, terima kasih. Sudah semakin ke sana, semakin ke sini. Gitu ya. Nah, teman-teman. Nah, terima kasih. Gitu. Gitu tok. Dari kita. Ya itu PR kita. Ya. Mau dapat solusi? Atau kemudian ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau didiskusikan? Kalau ada, didiskusikan. Kalau tidak ada dan masih penasaran, gitu ya, bahagia sampai akhir, Masya Allah. Ya, kita akan bahas solusinya bagaimana. Gitu. Masih penasaran dengan solusinya, teman-teman? Kira-kira malam hari ini belajar sesuatu enggak? Diobrak-abrik pemikirannya enggak? Dituntun pemikirannya enggak? Gitu, kawan-kawan. Tapi masuk enggak kawan-kawan? Pernah berpikir seperti itu enggak? Cara mendapatkan duit itu adalah dengan membahagiakan, memuliakan orang lain. Sampai kemudian beliau-beliau ini mau dengan ridho transfer ke kita. Mas, rekeningnya mas, sekarang mas. Minta mas, transfer mas. Ada nggak teman-teman kayak gitu? Kepikiran nggak? Sebelum kemudian kita berbicara produk loh ya. Sebelum kita itu berbicara tentang yang lain-lain, kita perbaiki dulu mindset kita. Tentang apa? Tentang rezeki. Kita ngomong kemana-mana, tapi rezeki tidak paham. Rezeki aja apa itu nggak bisa menjawab. Itu. Sehingga tidak ada gambaran gitu loh. Kita mau actionnya itu apa? Itu yang coba ingin saya dobrak malam hari ini teman-teman. Gitu. Supaya kemudian kita bareng-bareng. Saya bukan berarti yang paling bisa. Ya, tapi kita pengen bareng-bareng untuk kehidupan kita itu harusnya baik. Kehidupan kaum muslimin itu harusnya lebih berdaya. Kehidupan bangsa Indonesia itu harusnya lebih maju gitu. Apalagi zaman sekarang itu zamannya era digital yang kayak gini. Masa nggak bisa manfaatin gitu. Ya, Masya Allah. Terima kasih daging semua. Ini perlu di daging itu bahaya. Kalau daging semua bahaya malah. Ini apa namanya bisa orang Jawa keselilitan. Orang Kalimantan nyebutnya kesulitan gitu ya. Bingung saya waktu itu teman-teman ketika makan. Mas saya kesulitan mas. Kesulitan apa? Kesulitan daging. Makanya candaan saya tuh kepada orang-orang Kalimantan itu begini. Tenang mas. Ya sampai tidak pernah kesulitan uang. Ya karena memang uang tidak dimakan kan. Canda. Baik kawan-kawan kita lanjut ya. Masih siap ya ini ya. Kawan-kawan, berbicara tentang rezeki atau percepatan rezeki. Ini kata-kata agak memancing ya. Percepatan rezeki ala kuadrat rezeki itu adalah join, belajar, dan share. Atau join, belajar, dan berbagi link. Gitu. Potensi income-nya itu bisa sampai 100 juta. Kok bisa mas? Nah, kembali ke taman rezeki. Kawan-kawan, mohon maaf untuk saat ini ya. Mungkin yang untuk yang kita sebutkan tadi ya, guru-guru kita bukan bermaksud apa-apa. Bukan bermaksud apa ya, pokoknya dan tidak ada maksud apa-apa. Kawan-kawan, kalau kemudian mungkin kecuali Kang Dewa. Kalau kita mengikuti programnya beliau. Ya, guru-guru kita, mentor-mentor kita. Andaikan kita dengan ridho ya berbagi link channelnya beliau, Facebook beliau, kemudian itu lagi YouTube beliau, link channel beliau. Kawan-kawan pertanyaannya, kawan-kawan dapat komisi nggak? Itu dapat komisi nggak? Sehingga kemudian membangun komunitas dengan itu.
Biasanya tidak. Tetapi kita itu adalah bukti loyal kita, bukti cinta kita kepada beliau-beliau. Itu sudah cukup. Ketika kemudian beliau membagikan ilmu bagi kita, itu menurut kita sudah cukup. Itu sudah, Masya Allah. Oke, it's okay. Ya, ini bukan satu kritikan ya, teman-teman. Sekali lagi ini bukan satu kritikan. Tapi ada nggak kawan-kawan? Ada nggak? Ketika kemudian kawan-kawan itu mereferensikan kepada bukan mentor ya, anggap aja di sini bukan mentor, tapi website tertentu yang kemudian di sana itu bisa membangun channel bareng-bareng yang memberikan komisi. Ada nggak kira-kira kayak gitu? Tujuannya sama, membangun taman-taman rezeki. Kita memuliakan, kita membahagiakan, kita memberikan masukan ilmu, bukan memberikan ilmu. Ya, apa yang kemudian kita sampaikan dari awal sampai akhir di slide yang ini itu hanya sekedar usulan. Gini loh usulannya. Walaupun kita pengennya mendobrak ya. Mendobrak. Ini loh usulannya. Harusnya seperti ini loh. Kira-kira yang kayak gitu, teman-teman mau ya kita berbagi seperti ini. Kemudian kita bisa membangun komunitas. Dan teman-teman dapat komisi. Nah konsepnya jadi kayak gini. Ya ini kita ganti ya, bukan mentor. Ya, tapi website. Ketika kemudian kita berbagi tentang website. Karena harus di-tracking kawan-kawan. Ya, supaya apa? Supaya kemudian adil. Kalau kemudian coba misalnya kita mereferensikan di Facebook, ya ngajak ke seseorang, ya kan? Silahkan yuk di-follow misalkan ya. Kemudian kita tidak dapat apa-apa kan? Nah, kalau kemudian kita pengennya adil, dari satu website ini teman-teman berbagi link channel atau link website, ya kemudian bisa membangun komunitas dan tujuannya itu dalam membangun taman rezeki, teman-teman dapat komisi. Kira-kira menarik atau menarik banget begitu ya. Nah gitu kawan-kawan. Jadi tujuan kita adalah berbagi. Tujuan kita adalah membangun ya, walaupun kemudian kita tidak pengen besar sendiri teman-teman. Tidak, tetapi ini kita bagikan. Kenapa begitu? Ya, kenapa begitu? Nah ini. Jadi kita memperkenalkan yang namanya affiliate berbagi tugas atau program affiliate ya, ini harusnya tambahin program affiliate berbagi tugas. Nah, kawan-kawan itu cuma berbagi database. Saya mengatakan cuma, tetapi prakteknya Masya Allah luar biasa. Dan guru kita juga mengatakan bahwa database itu bukan ilmu sederhana, Mas. Beliau mengatakan begitu. Tapi ilmu yang paling mahal daripada ilmu-ilmu yang lain. Kawan-kawan, kalau kita membuat acara Zoom, membuat acara kajian, kita membuat acara bikin produk, semuanya itu rata-rata bisa. Saya yakin orang-orang Indonesia itu bisa. Bahkan tadi saya sempat ketemu dengan teman kita yang juga premium member juga di Kuatan Rezeki, itu mau bikin website sendiri. Ya mau. Ya, kita tidak membatasi bahwa teman-teman harus gabung di Kuatan Rezeki. Tetapi kawan-kawan, ilmu yang paling Masya Allah mahal itu justru di sini. Apa itu membangun database atau membangun taman rezeki dalam istilah kita tadi. Nah gitu. Makanya kemudian di Kuatan Rezeki ini kita berbagi tugas. Teman-teman yang mendatangkan orang, ya, teman-teman yang mendatangkan orang atau mendatangkan kupu-kupunya, kemudian kami yang membantu mengclosingkan, mulai dengan edukasi materinya, kemudian kita mengadakan penawaran yang ada di grup, ada di Zoom misalkan ada, ya, atau kemudian kita membuat follow up-nya, kemudian kita mengadakan mentoringnya. Itu kita semua kawan-kawan cukup mendatangkan orang. Kira-kira tergambar nggak? Enak nggak? Tanpa apa? Kawan-kawan tanpa yang tadi itu. Tanpa terkenal, tanpa punya personal branding, tanpa punya skill yang aneh-aneh. Coba ngikuti gaya ceramahnya Ustaz Abdul Somad. Saya dulu termasuk orang yang begitu kawan-kawan. Untuk latihan public speaking itu sukanya begitu.
Yang paling suka saya menirukan gayanya Pak SBY. Sama-sama dari Pacitan ya Mbak Bibi. Ya, Pak SBY dari Pacitan, Bunda Wiwi tadi dari Pacitan juga. Yang paling mudah itu menirukan gayanya Pak SBY. Saudara-saudara kan gitu. Jadi sukanya begitu, walaupun tidak secanggih si siapa Dirga, Gilang Dirga, siapa namanya teman-teman, artis tuh. Nah, kurang lebih begitu. Jadi kita teman-teman mengundangnya, kami nyiapkan tamannya. Walaupun sebenarnya kita juga masih banyak PR teman-teman. Itu kira-kira mau nggak? Kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi kita konsepnya adalah program affiliate berbagi tugas. Jadi teman-teman tugasnya adalah mendatangkan orang, kemudian di tracking, kemudian dikunci, ya kita yang memfollow up-nya. Kalau ternyata itu closingnya buat siapa? Kawan-kawan. Nah, gitu. Dan menariknya kita hingga komisinya teman-teman cuma begitu. Bukan cuma ya, sekali lagi bukan cuma. Itu komisinya hingga 70%. Untuk saat ini promosinya 73%. Tetapi akan kita evaluasi, ternyata ada beberapa operasional tambahan yang cukup gede di bulan kemarin. Gitu ya. Mungkin kita akan kembalikan ke 70 gitu. Dengan skema komisi yang kemarin akan kita coba review. Tapi ini cukup besar teman-teman, hingga 70%. Sedangkan kita yang melakukan seperti ini, menyediakan websitenya, ya kita ngambil juga 30%. Ya, kita tidak pengen besar sendiri, kawan-kawan. Sebagaimana konsep yang kita di sini tadi. Ya, kita tidak pengen besar sendiri. Tetapi, ya mudah-mudahan dengan begitu, kawan-kawan bisa membangun apa? Membangun taman rezeki. Kita bareng-bareng memuliakan, kita membahagiakan. Karena ya di sini kita gimana ya, mau bikin apa gitu ya. Kemudian produk kita siapin, ya. Dan kita sama-sama belum terkenal teman-teman. Belum terkenal. Artinya belum personal branding kita juga belum kuat gitu ya. Pengalaman juga belum, ya. Pengalaman juga belum. Skill apa? Coba teman-teman untuk menghasilkan duit cepat. Nah, kemudian subscriber atau mungkin Facebook atau kalau ibu-ibu atau ibu-ibu lagi banyak nih yang Facebook Pro itu, lagi mainan Facebook Pro. Ya, kalau kita bagaimana? Kalau saya pribadi belum teman-teman, ya nggak mampu untuk bikin konten tiap hari, gitu. Dan kita juga belum. Padahal yang berhasil membangun taman itu adalah orang-orangnya seperti ini. Ya, walaupun insya Allah nanti ke depan ketika kemudian komisinya teman-teman itu besar, insya Allah bisa seperti itu dengan seperti guru-guru kita. Nah, siapa nih yang mau, siapa yang berminat, cuma aktivitasnya satu, berbagi produk free atau berbagi ya produk gratis. Itu caranya. Affiliate ya. Ya betul, affiliate. Jadi untuk teman-teman affiliate komisinya saat ini itu 73%. Tapi nanti kita akan kembalikan ke skema ini. Ya kayaknya seperti itu. Baik. Itu ya kawan-kawan. Coba sekarang bayangkan. Teman-teman tidak perlu menyiapkan produk. Ya, tidak menyiapkan riset produk. Bikin produk tidak perlu. Ya, delivery-nya bagaimana kita semua yang mikirkan. Ya, tidak perlu nyiapin website. Ya, landing page walaupun ala-ala ala-ala kita sendiri yang bikin gitu ya. Kemudian produk ya. Halaman produk, halaman order, halaman akses. Teman-teman tidak perlu mikirin. Ini kalau diklik kemana sih mas gitu. Kemudian teman-teman tidak perlu nyiapin materi. Ya, tidak perlu. Materi Zoom misalkan, Zoom malam ini. Itu siapa teman-teman? Kalau kemudian saya cuma tanya ChatGPT bisa. Tetapi kan kita tidak ingin berbagi ChatGPT aja. Ya, nggak, rasa itu nggak nyampe gitu loh. Entah kenapa ya, saya merasakan begitu. Kecuali kalau kemudian mau dimodif. Kemudian lead magnet. Ya, lead magnet mau kita tambah. Kemudian materi e-course, materi mentoring. Itu kita perlu teman-teman nyiapin kayak gitu. Teman-teman juga tidak perlu nyiapin copywriting.
mau ajakan ke grup, ajakan copywriting edukasi, copywriting closing, dia tidak perlu. Bahkan tidak perlu jualan sendiri. Teman-teman tidak perlu nawarin produk. Dijual, kue. Nggak perlu kawan-kawan. Cuma berbagi link, ya dapat closingan. Gitu. Kalau closing, dapat komisi. Cukup berbagi link. Makanya kita bahasanya itu sambil ngopi juga bisa. Ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol gitu kawan-kawan. Ya, teman-teman juga tidak perlu demo produk. Ya, kita ada produk baru itu kawan-kawan kalau mau didemokan. Kemudian yang berikutnya, benefit yang didapat adalah dapat cashback 30-40% untuk pembelian produk yang kedua. Jadi kalau misalnya kawan-kawan nanti berminat untuk, Mas saya mau beli produk nih yang kelas yang ini, membahas tentang ini, dapat cashback gitu. Di mana nih? Affiliate mana ini yang ngasih cashback? Masyaallah ya. Nah ini kemudian ada teman kita hari ini transfer, minta komisi. Jadi kita cairnya itu harian. Mas Oscar namanya, Pak Ferry gitu. Nomor saya terblokir. Minta cairkan dong fee-nya saya, komisinya gitu. Insya Allah ya, karena saya lagi banyak kerjaan nih, saya jawab pendek-pendek. Dan ternyata keren ya, 1 bulan saya tidak ngapa-ngapain tapi dapat komisi. Masya Allah, ini testimoni dari beliau. Ini berapa teman-teman? 144. Dia tidak ngapa-ngapain kawan-kawan, dapat komisi segini. Coba, bagaimana kalau ngapa-ngapain? 1 bulan kawan-kawan. Beliau tidak ngapa-ngapain. Dan memang nomornya terblokir. Dan posisinya itu kita bulan ini juga mengalami banyak pembenahan ya, terutama ketika kemudian WA itu terblokir, tapi masih ada yang closing gitu. Masya Allah, ya kan? Nah ini sebagian testimoni dari teman-teman kita yang jadi affiliate. Nah malam hari ini bagi yang mau silahkan ketik mau aja kawan-kawan ya. Masalah transfer atau tidak ya, malam hari ini saya tidak jualan. Masya Allah itu ya. Saya pengen bareng-bareng bangun taman rezeki sama kawan-kawan semua. Supaya kemudian mempercepat rezekinya, memperbanyak rezekinya. Begitu. 11 orang saja. Setelah itu harga akan kita naikkan. Gitu ya. Nah, kita ada kelas kawan-kawan tentang rezeki. Itu tentang rahasia percepatan rezeki. Yaitu ada produk pertama kita atau kelas pertama kita. Membahas tentang rezeki. Nanti juga ada mentoringnya. Teman-teman tidak ditinggal. Ya, diskusi juga boleh. Kemudian ada materi tentang rezeki bumi atau rezeki langit, kemudian rezeki bumi. Begitu. Jadi ternyata ada pola uang datang, kemudian ada rezeki itu berkali-kali. Nah ini kita bahas. Kemudian keajaiban rezeki, hakikat rezeki, ya, mengundang rezeki besar dan seterusnya. Kemudian ada juga membangun bisnis. Nah gitu kira-kira kelasnya. Ya. Kemudian kita membuka harga berapa? Harganya 300-an teman-teman. Nanti ketik aja di bit.ly/rezeki fast. Gitu. Tapi khusus untuk yang malam hari ini, bagi teman-teman yang mau dan minat untuk bareng-bareng belajar membangun taman rezeki, teman-teman boleh transfer segini aja. 149.500. Nanti di landing page ada ya, untuk 11 orang saja. Yang 11 orang. Di sini di Zoom ada 40-an ya, ada 40-an ribu. 40.000 bagi teman-teman yang mau ya dan kemudian siap transfer, mungkin kita tunggu sampai besok kali ya, besok malam. Tapi setelah itu harga naik, saya tidak toleran sekarang. Nah setelah itu kita akan kasih bonus ya. Bonusnya adalah sementara kita bisa kasih WA CRM selama 1 tahun kawan-kawan. Lumayan, teman-teman tidak promosi. Teman-teman tidak perlu beli ya, kita kasih linknya. Nanti teman-teman tinggal pakai. Nah, Mas, apakah sudah ada testimoninya? Ada nih, ya.
Cuma ini tadi tulisannya kecil-kecil, saya perbesar aja nih. Testimoni untuk dapat jodoh. Ternyata ada saat itu, ya kawan kita yang ngikuti program ini, itu kasih kabar, Mas Ferry. Ya, sebelumnya terima kasih atas bimbingan dan doanya, doa dan bimbingannya selama ini. Insya Allah tanggal 1 Desember saya akan menggenapkan separuh agama. Insya Allah. Karena rezeki kawan-kawan, ya kemana-mana. Masya Allah. Jadi rezeki itu kemana-mana. Ini ada lagi, ya, unik. Ini. Jadi kebetulan namanya Mbak Septi. Ya, Mbak Septi. Cuma perlu duit kurang lebih 400.000. Panjang nih chatnya beliau. Ya detail banget ya, karena mana ibu-ibu ya mendapatkan keajaiban. Ustaz dapat keajaiban nih, Masya Allah. Allah ganti uang saya 400.000. Oh gitu. Ini kan kalau kemudian seperti ini tuh bisa, Allah pasti bisa teman-teman memberikan keajaiban yang lebih besar. Asalkan tadi di level rezeki yang kita kejar itu apa? Keridhaan Allah. Gitu. Ya. Ini ada kawan-kawan kita ya yang ikut. Kemudian ada lagi yang ini, teman-teman. Ya. Bunda Yuni namanya. Assalamualaikum. Subhanallah amazing. Sejak saya yakin dengan ilmu yang saya terima dari Ustadz, saya tidak pernah menghitung-hitung uang. Paling cuma saya tata saja biar rapi dan subhanallah. Uang saya nggak ada habis-habis, nggak ada habisnya. Dan selalu aja nemu di tempat, Masya Allah. Ibu-ibu itu paling sakti di situ. Ciri duit itu kan pasti akan ditemukan oleh ibu-ibu. Apalagi bapak-bapak yang kemudian celananya gonta-ganti gitu ya. Ternyata ada di saku sini, ada di saku sini, semua ketahuan. Kadang keselip tas, di saku, dan lain-lain, Masya Allah. Jadi, nyari duit yang begitu, ternyata banyak, gitu. Dan kita ada pembahasan tentang ini, kawan-kawan. Ya, yang ikut di kelas program Lunas Utang kemarin juga ada kita bahas. Tentang bagaimana uang itu tidak habis-habis. Ada amalannya, gitu. Ya, bagi teman-teman yang hadir alumni dari program Lunas Utang, simak dong materi. Baik, gitu ya kira-kira kawan-kawan semua. Itu dari testimoni yang diberikan oleh teman-teman kita. Sebenarnya ada beberapa testimoni lain itu ya, tapi saya itu ya begitu, kadang kurang telaten ya ngumpulin testimoni. Salah saya juga sih, ya, harusnya dikumpulin. Kemudian ini teman-teman ketika kemudian sudah join di program kelas kita, percepatan rezeki, nanti bisa aktif juga di program affiliate. Ya, program affiliate. Sebenarnya saya mau ngasih satu toolbot ya, apa namanya, bot yang kemudian bisa jawab sendiri gitu. Jadi nanti teman-teman yang sudah aktif malam hari ini itu dikasih nomor itu. Bukan dikasih ya teman-teman, nomornya itu diinstal aja di grupnya gitu. Nanti kita berikan apa namanya, berikan tutorialnya lebih detail gitu. Nanti tinggal kalau teman-teman itu mau promosi di grupnya sendiri, tinggal klik aja ketik gitu. Tapi itu tadi ya itu ya, sebelum Zoom ternyata saya coba-coba kok nggak jalan. Asal. Baik, teman-teman. Kemudian yang berikutnya, nah, kita membangun tamannya tidak terlalu banyak, kawan-kawan. Ya, berbeda dengan affiliate-affiliate yang di luar sana, ya, kita cukup membangun 6 saja. Apabila kemudian kupu-kupu yang kita maksud, ya, tanda kutip ya, kawan-kawan, kupu-kupu yang kita ajak affiliate aktifnya itu 6 orang, kita punya perhitungan sampai 1 miliar. Itu gede. Ya, besok transfernya sampai jam berapa? Insya Allah kita besok, kalau misalkan Kak Masri bisa transfer sebelum jam 8 malam, ya waktu WIB, itu bisa langsung ikut mentoring. Begitu. Bisa ikut langsung mentoring. Jadi lebih cepat gitu. Nah, soalnya sekarang baik, nggak apa-apa, besok aja nggak apa-apa. Ya. Tapi setelah itu kita naikkan ya harganya, benar-benar kita naikkan.
Kemudian, ya itu kawan-kawan, kita nanti akan bahas juga tentang ini. Bagi yang sudah transfer, besok malam mengikuti mentoring, kita akan bahas lebih detail tentang ini. Bagaimana sih bisa sampai 1 miliar? Gitu. Konsepnya bagaimana? Tapi tidak terlalu ribet-ribet ya. Ya karena pada dasarnya ya kita ya begitu. Konsep database itu walaupun sederhana, ya ilmu mahal kata beliau. Kata guru saya, diskusi. Ya, baik kawan-kawan, itu seringkali kita menunda-nunda kesempatan. Kita berpikir seolah-olah bisa mendapatkan kesempatan seperti ini lagi di lain waktu. Padahal tidak. Katanya Pak Bob Sadino almarhum, beliau pernah bilang jangan menunggu punya uang baru untuk memulai bisnis, tapi berbisnislah supaya punya uang. Jadi tadi konsepnya kita sudah gambarkan ya, Badan Rezeki ini pengennya membangun taman dengan start nol. Maksudnya start tanpa orang dikenal. Ya, kalau kemudian sudah terkenal kayak Kang Dewa ya jangan gabung. Atau kemudian kayak Ustadz Abdul Somad jangan gabung ya. Beliau-beliau sudah dapat duit. Cara melihat duitnya beliau itu sebenarnya bisa teman-teman pakai social blade namanya. Nanti lacak aja social blade, kemudian cari di YouTube-nya berapa penghasilannya. Baik, itu dulu ya teman-teman semua. Terima kasih sudah menyimak sampai di menit ini. Ya, insya Allah kita bareng-bareng. Saya doakan tadi ada yang lunas hutang juga. Ya, semoga kemudian Allah ridho dan membimbing kita semua sehingga kemudian kita bisa bareng-bareng mendapatkan rezeki yang halal, berkah dan berlimpah. Ya. Amin. Masya Allah. Baik, sementara itu dulu kawan-kawan semua. Benar ini nggak ada pertanyaan. Baik, kita cukupkan di pertemuan Zoom kita pada malam hari ini. Kita tutup dengan istighfar dan doa penutup majelis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin ya teman-teman. Terima kasih sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmunya malam ini. Masya Allah, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.